Hai sahabat sukses, senang sekali bisa ketemu lagi bersama Anda di Andrew Ho Channel. Kali ini saya akan bersama Anda membahas satu topik yang sangat luar biasa sekali. Sahabat sukses, kita tahu bahawa bekerja adalah cara kita untuk mendapatkan penghasilan. Setiap orang menjalani profesi masing-masing untuk mendapatkan income. Ada yang menjadi guru, pebisnes, wirausaha, karyawan, dan sebagainya. Penghasilan yang kita terima dari bekerja itu namakan penghasilan aktif atau working income. Kita tahu bahawa working income tidak menjamin keuangan kita selalu stabil. Karena pada satu ketika kebutuhan hidup dapat naik drastik, misalnya karena sakit, biaya pendidikan anak, dan berbagai masalah lainnya. Oleh sebab itu, kita perlu membangun aset keuangan diri kita mulai saat ini, supaya kondisi keuangan kita sanggup menopang kebutuhan hidup kita yang cenderung naik dari tahun ke tahun lain. Sahabat sukses, membangun aset sejak dini juga akan membantu kita mendapat kebebasan keuangan suatu saat nanti. Kita akan berhasil membangun aset keuangan yang kokoh dengan melakukan 4 hal. Inilah yang saya akan bahas bersama dengan Anda. Apakah 4 hal itu? Yang pertama, menciptakan pendapatan dan tidak berhutang. Kedua, menabung. Ketiga, berinvestasi. Dan keempat, menjalani pola hidup yang sederhana. Dan saya akan membahas satu persatu bersama dengan Anda dengan jelas sekali. Oke, yang pertama adalah menciptakan pendapatan dan tidak berhutang. Sahabat sukses, setiap orang membutuhkan biaya hidup dan kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita akan kesulitan mengaturkan keuangan jika terus dibebani dengan beraneka ragam masalah seperti cicilan HP, cicilan mobil, cicilan rumah, dan sebagainya. Betul? Sekalipun kita mempunyai penghasilan dari bekerja dan juga bisnes sampingan, semua itu tidak akan membantu keuangan kita menjadi surplus jika kita gemar berhutang. Maka biarlah bekerja, namun hindari berhutang untuk memastikan keadaan keuangan kita selalu surplus. Oke? Yang kedua, menabung, saving. Sahabat sukses, gunakan prinsip yang saya pernah jelasin, yaitu pay me first. Artinya, mesisihkan terlebih dahulu 20% daripada penghasilan Anda, pendapatan Anda untuk ditambung. Sisanya, yaitu 80% dari penghasilan Anda itu bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan yang lain-lainnya. Gunakan uang tabungan tersebut untuk berinvestasi atau untuk memodali bisnes sampingan yang akan menambahkan penghasilan Anda. Dengan demikian, penghasilan Anda akan terus bertambah. Oke? Yang ketiga adalah investasi. Sahabat sukses, luangkan waktu untuk belajar soal investasi dari buku, dari mentor, dari pertemuan atau seminar. Tidak ada masalah bergaul dengan orang-orang yang sudah mempunyai penghasilan atau sukses dengan bisnes mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, ya, yang kita bukan untuk menciplak gaya hidup mereka, tapi mempelajari ide mereka, cara-cara mereka, bagaimana membangun kekayaan mereka melalui investasi atau bisnes. Ilmu yang kita pelajari itu bisa membantu kita memilih investasi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan dan cara pengelola yang tepat. Sahabat sukses, jika ilmu sudah didapat, mulailah berinvestasi dan sebahagian dana kita yang Anda miliki. Oke, mulai dari kecil tak apa. Yang paling penting belajar untuk mulai berinvestasi.
Okey. Jangan tergiur dengan tawaran investasi yang dengan iming-iming bonus yang besar ya dalam waktu yang sangat singkat. Tanamlah sebahagian modal anda untuk bisnes yang masuk akal, bukan untuk investasi kepada sesuatu yang dinamakan money game yang akan merugikan anda di kemudian hari. Sahabat sukses, jadikan uang anda bekerja untuk anda. Tanamkan modal untuk memacam bisnes yang kembali menghasilkan uang untuk anda. Contohnya, investasi bisnes yang prospektif di antaranya adalah bisnes kuliner, properti, kos-kosan, wisata dan sebagainya. Semakin banyak investasi bisnes yang berhasil, maka kondisi keuangan anda juga akan semakin kokoh. Yang keempat, jalani gaya hidup yang sederhana. Sahabat sukses, ingat, kondisi keuangan kita bukan ditentukan oleh jumlah penghasilan kita besar atau kecil. Sekalipun penghasilan besar, tetap gaya hidup lebih tinggi, otomatis keuangan selalu tekor. Guru manajemen Peter Drucker pernah berkata, "You can't manage what you cannot measure." Anda tidak bisa manage sesuatu yang anda tidak bisa terkendali atau terukur. Sahabat sukses, artinya kita harus dapat mengendalikan gaya hidup jika ingin kondisi keuangan semakin baik dan aset terus bertambah. Mengadopsi gaya hidup yang sederhana, memberikan ruang kepada kita mengatur keuangan, menabung dan menginvestasi untuk bisnes yang akan mengembalikan hasil yang besar di kemudian hari. Maka sahabat sukses, sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahawa keberhasilan membangun aset bisnes bukan tergantung kepada seberapa besar pendapatan kita, melainkan seberapa serius usaha kita. Sahabat sukses, jangan berkecil hati untuk memulai membangun aset keuangan anda. Mulai dari hal yang terkecil yang sanggup anda lakukan, sambil mengupgrade ilmu tentang investasi dan bisnes, lalu diimplementasikan secara real sambil terus belajar. Okey? Kalau menghadapi kegagalan, tak apa-apa, cuba lagi, ya. Gagal, cuba lagi. Kalau anda mempunyai keinginan dan memperbaiki diri anda, saya yakin dan percaya satu hari anda juga akan menjadi orang yang lebih ahli atau pakar dalam berbisnes ataupun berinvestasi. Anda pasti akan berhasil.